Saat Xiao Yan sedang menyempurnakan ramuan, sosok Yongdong muncul di aula di puncak alam iblis Halloween. Yongdong menundukkan kepalanya berlumuran keringat dingin, seketika yang kudengar hanyalah suara hentakan telapak kaki dan tanah. Pergelangan kaki putih dengan tali merah lonceng ibu jari tergantung di atasnya, sambil berjalan nada dering ringan bergema, "Namamu." Musim dingin abadi, diri sejatimu telah jatuh sekarang, saya ingin menjadi kesadaran mandiri, andalkan yang mulia untuk meninggalkan dunia kuno keabadian dan iblis, benar-benar melepaskan diri dari klan Cimi. Suara samar itu terdengar pelan, Yongdong menundukkan kepalanya, saya tidak pernah berani mengangkat kepala untuk melihat sosok yang berbicara itu. Aku tidak ingin mengkhianati klan Cimi, aku hanya tidak ingin dikendalikan, aku tidak ingin dikendalikan. Kamu harus tahu Qi dan Mi adalah satu tubuh, apakah Anda lupa siapa diri Anda setelah sekian lama pergi? Siapa saya bukankah Yongdong namaku? Pertanyaan ini tampaknya Yongdong merasa sangat ragu pada dirinya sendiri. Lalu kenapa kamu tidak melihat ke belakang? Siapa dia? Suara itu terdengar, Yongdong kaget saat mendengar ini, lalu dia perlahan menoleh, sesosok berdiri di belakangnya. Berdiri di belakangnya adalah seorang pria, nafas di tubuh tersembunyi tidak dapat merasakan kekuatannya, tapi saya bisa merasakan tekanan kuat darinya, ya. Tuanku, gumam Yongdong sebagai jiwa terpisah dari dewa asli, sudah mempunyai kesadaran mandiri sendiri, tampaknya pada saat ini sulit baginya menerima kenyataan ini, sepotong jiwa yang pernah hidup di dunia yang luas, saya tidak menyangka hal itu akan berkembang hingga saat ini. Aku takut untuk mendatanginya, ini pasti menjadi akhir juga. Pria yang berdiri di belakang Yongdong dia menghela nafas pelan dan berkata, jiwa yang terpecah ratusan alat, dapat diturunkan ribuan alat, tapi hasil akhirnya masih belum ada yang bisa menembus ke puncak, hanya sedikit orang yang jiwanya terbagi dapat menerobos keabadian Tuhan. Kali ini Anda mengikuti yang mulia. Saya bisa mengakomodasi Anda, tapi jika Tuan membutuhkannya saya akan mengontrol Anda kapan saja, suara pria itu terdengar pelan. Berikan kebebasanmu untuk saat ini, tapi bagaimanapun hanya jiwa yang terbagi, sudut bibir sosok cantik itu sedikit terangkat. Melihat Yongdong yang gugup hanya tidak banyak bicara. Tapi menggerakkan kaki teratai pergi ke belakang aula utama. Biarkan dia kembali teruslah berada di sisimu, setelah sosok itu pergi. Baru saja terdengar suara pelan, setelah beberapa saat hanya ditemukan musim dingin abadi, dia satu-satunya orang di aula, setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sana, Yongdong baru saja berdiri cepat pergi dari aula namun, kepergian musim dingin yang abadi Xiao Yan sebenarnya menyadarinya, klan Cimi, Xiao Yan tidak percaya ras ini akan punah, tingkah laku Yongdong menjadi sangat aneh, sejak dia datang ke dunia kuno keabadian dan iblis. Dia berasal dari klan Cimi pasti ada alasannya, segala hal aneh yang terjadi padanya, mereka semua memiliki hubungan yang tak terelakkan dengan klan Cimi. Hanya keanehan musim dingin yang abadi, sepertinya dia mencari bantuan dari Xiao Yan, saya harap Xiao Yan bisa menyelamatkannya. Xiao Yan terus membenamkan dirinya dalam penyulingan obat, pemurnian pil pengembalian mimpi ini sangatlah sulit. Tentu tujuan Xiao Yan juga untuk meningkatkan ramuan ini, hingga batasnya, kekuatan ini ingin ditembus Anda harus melakukan beberapa perbaikan dalam hal alkimia. Mungkin diperlukan pil yang sangat sulit dan berkualitas tinggi. Pil pengembalian mimpi ini memenuhi persyaratan Xiao Yan dalam semua aspek. Saya ingin menerobos tapi itu tidak mudah. Xiao Yan terbungkus api melihat ramuan di kuali obat, hal ini telah disempurnakan beberapa kali,
berapa kali pemurnian secara langsung mewakili kualitas obat mujarab. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu terus melakukan pemurnian, meskipun dia sedang menyempurnakan ramuan saat ini, namun saya juga mengultivasi diri saya sendiri. Dan Cheng maka kekuatanku pasti akan meningkat. Saya hanya tidak tahu apakah saya bisa mengandalkan ramuan ini untuk menerobos ke langkah ke-9. Ke-10 kalinya pemurnian, batas ramuan ini telah tercapai. Kepala Xiao Yan dipenuhi keringat. Melihat ramuan di kuali obat, dia tahu bahkan jika Anda memiliki obsesi tapi kita tidak bisa terus memurnikannya lagi. Jika kita terus memurnikan ini pasti akan menyebabkan runtuhnya ramuan ini, Xiao Yan tidak gegabah. Sebaliknya, ia berhenti memurnikan setelah nyala api stabil. Pil pengembalian mimpi ini lalu terbang keluar dari kuali obat mujarab ilahi. Kemungkinan besar kesadaran spiritual akan lahir. Xiao Yan sudah bersiap menekannya dengan api kemudian disegel ke dalam botol giok. Ramuan itu berhasil disempurnakan namun kekuatan Xiao Yan tidak menembus ke langkah ke-9 karena ini. Tapi sama seperti sebelumnya, pada saat pemurnian berhasil Xiao Yan bisa merasakan peningkatan kekuatannya. Kalau begitu, teruslah berlatih. Mata Xiao Yan menunjukkan tekad. Kali ini dia sepertinya sudah mengambil keputusan, Anda harus lulus teknik alkimia di sini, biarkan kekuatanku menembus ke langkah ke-9, karena setelah menembus langkah ke-9 Xiao Yan tidak berniat untuk terus tinggal di dunia kuno keabadian dan iblis. Dia akan kembali ke Sensi dengan sumber daya dari dunia kuno abadi dan iblis, secara tidak sadar butuh banyak waktu untuk sampai ke dunia kuno keabadian dan iblis. Hal yang paling penting adalah ada berita yang tidak pasti. Xiao Yan merasa tidak nyaman. Saya harus kembali dan mencari tahu. Meskipun aku mengenal ratu, apalagi kekuatannya, kecerdasannya bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan begitu saja. Jadi Xiao Yan khawatir, tapi dia tidak sembarangan kembali ke Sensi. Sebaliknya, tunggu sampai sebagian besar urusan di dunia kuno keabadian dan iblis telah diselesaikan. Dia baru saja membuat keputusan di dalam gua. Api Xiao Yan terus menyapu. Ada 2 set bahan obat untuk Dream Return Pill. Jadi dia segera menyempurnakan yang kedua. Seiring berjalannya waktu yang kedua juga berhasil disempurnakan oleh Xiao Yan. Batas pemurnian kali ini Xiao Yan memiliki pengalaman dalam menyempurnakan sebelumnya. Yang kedua lebih sempurna. Jadi pemurnian kedua biarkan kualitas ramuan ini ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Perasaan rileks dan gembira melanda Xiao Yan, dan perasaan ini, biarkan rasa lelah Xiao Yan hilang, biarkan dia terus memurnikan obatnya tanpa henti. Pil ilahi Changhai, batas pemurnian tertinggi, 13 kali. Pil tubuh umum dewa dan iblis, dimurnikan hingga batasnya 15 kali. Xiao Yan menggunakan semua bahan obat di tangannya. Bahan obat yang tidak mencukupi dikirim ke taman spiritual Pagoda Zichen Suling untuk mengisinya kembali. Terus menyempurnakan, Xiao Yan merasakannya. Saya semakin dekat ke langkah ke-9, hanya 1 langkah terakhir, tapi tendangan ini tidak mudah untuk benar-benar menyeberang. Di antara ketiga ramuan ini, hanya Xiao Yan yang memiliki lebih banyak bahan obat untuk pil umum dewa dan iblis. Jadi saya hanya bisa mencoba pil ini. Berapa kali Xiao Yan ingin memurnikan ramuan ini, diangkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, biarkan kualitasnya berubah total, mungkin itulah satu-satunya cara. Hanya dengan cara ini saya dapat mencapai terobosan dalam kekuatan. Xiao Yan melihat ke arah kuali obat, mata sangat bertekad, dia tidak berani bersantai sedikit pun, seluruh jiwa dicurahkan ke dalamnya, mulailah memurnikan lagi dan lagi, ke-16 kalinya. Ke-17 kali.
Di dalam kuali obat-obat mujarab sudah bergetar hebat. Xiao Yan masih belum berniat berhenti. Obat mujarab ini adalah kesempatannya untuk menerobos ke langkah ke-9. Ini adalah batas dari ramuan ini juga merupakan batas Xiao Yan dalam memurnikan obat.